Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiarso Dika Maransil. Di sini saya sebagai moderator yang akan membahas tema pada malam hari ini, yaitu keikutsertaan Nabi Muhammad dalam membangun Ka'bah. Di sini saya tidak sendirian. Saya mempunyai satu narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Syahri Majid. Di sini saya ingin bahas mengenai keikutsertaan Nabi Muhammad dalam membangun Ka'bah. Kita masuk ke judul pada malam hari ini, yaitu keikutsertaan Nabi Muhammad dalam membangun Ka'bah. Oke, Mas Sahrul. Ya, Mas. Bagaimana sih sejarah Ka'bah itu dibangun? Dalam sejarahnya, Ka'bah merupakan tempat yang pertama kali didirikan atas nama Allah Subhanahu wa taala, guna untuk mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Kemudian Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah perang berhala pada tahun lalu, atau bangunan peribadatan yang ada di atasnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Kemudian Ka'bah itu mengalami beberapa perenovasian, yang mana Ka'bah itu mengalami beberapa kerobohan dan harus direnovasi pada bangunan. Oh, baik, Mas. Nah, kalau tujuan Ka'bah itu dibangun itu untuk apa, Mas? Tujuan Ka'bah dibangun itu sebagai medan magnet atau titik fokus peribadatan untuk umat Islam. Oke, Mas. Mas Sahrul tadi kan mengatakan bahwa Ka'bah itu mengalami perenovasian. Nah, apakah ada penyebab tertentu, Mas, Ka'bah itu mengalami perenovasian? Ada, Mas. Dalam perenovasian Ka'bah itu memang menjadi kendala. Kemudian yang menjadi perenovasian dalam Ka'bah itu, dulu Ka'bah pernah mengalami kebanjiran, yang mana kota Makkah itu tenggelam dan Ka'bah itu mengalami kehancuran pada bangunannya dan harus direnovasi. Kemudian yang kedua, memaksa kaum Quraisy untuk membangun atau merenovasi Ka'bah, yang disertai dalam pembangunannya itu Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam pembangunan perenovasian Ka'bah. Kemudian yang ketiga, Ka'bah itu pernah mengalami kebakaran, yang mana disebabkan oleh tentara dari kaum Quraisy dengan pimpinan Zaid bin Muawiyah yang mengepung Abdullah bin Zubair. Dan yang terakhir, dalam permasalahan peletakan batu hajar aswad. Oh, Mas. Nah, Mas, kalau kan itu ada, Mas, konflik antara kabilah dalam peletakan batu hajar aswad, Mas. Nah, menurut Mas Sahrul, bagaimana sih Rasulullah menyelesaikan konflik itu, Mas? Rasulullah SAW itu dalam menyelesaikan konflik mengenai tentang peletakan batu hajar aswad itu, beliau mengusulkan bahwa setiap kabilah itu ikut turun dalam peletakan batu hajar aswad. Itu yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah SAW itu membentangkan kain sorbannya, dan kemudian para pemimpin dari khalifah itu disuruh memegang dari ujung kain sorban tersebut. Ya, tujuan dari Nabi Muhammad kepada pemimpin dari khalifah itu agar semua kabilah atau pemimpin dari khalifah tersebut ikut dalam peletakan batu hajar aswad. Oke, Mas. Terima kasih, Mas, telah memberikan ilmu pada teman-teman pada malam hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.